Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pendekatan CRT, yaitu terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Topik 4, koneksi antar materi, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Pertama, perkenalkan, nama saya Safa Mutiara Fatimah, NPM 235321119. Apa itu CRT? Pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memperhatikan dan menghargai keberagaman budaya peserta didik dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari pendekatan CRT yaitu untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan prestasi peserta didik dengan mengaitkannya pada materi pembelajaran dengan keberagaman budaya yang dimiliki peserta didik serta pengalaman mereka. Lalu, apa saja langkah pembelajaran dengan pendekatan CRT ini? Ada 5 langkah pembelajaran dengan pendekatan CRT, yaitu yang pertama, identitas diri peserta didik, yang kedua, pemahaman budaya, yang ketiga, kolaborasi, yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi, dan yang kelima, menurut G 2000, yaitu konstruksi transformatif. Langkah pembelajaran yang pertama yaitu identitas diri. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Mayoritas peserta didik di kelas berasal dari Kota Semarang sehingga memilih budaya yang ada di Kota Semarang sebagai konteks materi. Lalu yang kedua yaitu pemahaman budaya. Peserta didik mengonstruksikan pemahaman budaya yang dimilikinya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Guru dapat memberikan pemantik berupa pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik dalam pengkonstruksian budaya dan materi. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi. Peserta didik dibentuk ke dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Di sini ada kegiatan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah berbasis budaya di Kota Semarang. Lalu yang keempat yaitu berpikir kritis untuk refleksi. Peserta didik membandingkan hasil penyelesaiannya dengan teori yang ada dengan arahan dari guru. Yang kelima, konstruksi transformatif. Peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui lembar kerja peserta didik atau proyek. Lalu selanjutnya, apa hubungan antara pendekatan CRT dengan lingkungan belajar? Pendekatan CRT dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik karena pendekatan ini dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan peserta didik sehingga timbul rasa aman dan nyaman satu sama lain. Sikap saling menghargai dan menerima perbedaan budaya yang ada akan menciptakan rasa toleransi antara satu sama lain. Guru memberikan materi dan sumber daya sesuai dengan budaya dan latar belakang peserta didik, serta memberikan umpan balik positif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berpihak pada peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Lalu, apa studi pusat pendidikan? Sebuah lingkungan belajar bagi peserta didik tidak hanya sekedar ruang kelas saja. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa lingkungan belajar peserta didik didukung oleh 3 lingkungan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lalu, apa saja faktor yang menentukan lingkungan belajar merasa aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik? Yang pertama yaitu berdasarkan ekosistem sekolah. Sekolah tempat kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik. Kepala sekolah bertugas untuk memberikan dan menciptakan layanan terbaik. Lalu, manajemen sekolah harus kompeten dan kolaboratif. Keselarasan dengan pendidikan pada keluarga serta masyarakat. Lalu yang kedua yaitu faktor guru. Guru sebagai penyusun rancangan dan strategi pembelajaran. Guru juga sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar. Guru juga melakukan pelatihan guru sebagai praktik baik. Pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik karena mereka diterima dan dihargai pada lingkungan belajar inklusif dan ramah budaya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran karena materi dikaitkan dengan budaya dan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan hubungan positif antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru sehingga terjalin kerjasama yang memunculkan sikap toleransi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.